Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elsa Amalia Wear. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum semester 3 di Universitas Patimura dengan NIM 202021009 dari kelas R3A. Membicarakan pengertian hukum Islam menurut ulama usul ini menyebutkan bahwa hukum Islam adalah doktrin atau kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Perlu diketahui bahwa orang-orang mukallaf ini adalah orang-orang yang sudah bisa dibebani kewajiban, baik itu secara perintah atau diperintahkan untuk memilih, atau bisa juga berupa takrir atau yang sering kita kenal dengan ketetapan. Syariat kalau menurut bahasa itu artinya jalan, sedangkan kalau menurut istilah itu bisa berarti hukum-hukum yang diadakan atau hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul, baik itu hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Ya, karena sejatinya manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau dalam menjalani kehidupan di dunia ini kan punya berbagai macam hubungan kan. Dan nantinya hubungan-hubungan yang terbentuk inilah yang kemudian akan dibahas lebih lanjut lagi dalam unsur syariah. Kalau menurut Muhammad Daud Ali, beliau menyebutkan bahwa perbedaan antara akidah, syariah, dan akhlak ini terletak pada ruang lingkup yang diembannya. Misal pada komponen syariah dan akhlak, ruang lingkupnya itu jelas mengenai ibadah, mengenai muamalah, mengenai sikap terhadap Khalik, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta makhluk hidup dan benda-benda. Sedangkan pada komponen akidah, itu ruang lingkupnya akan tampak pula kalau kita hubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para nabi dan rasulnya. Ada perbedaan lainnya yaitu terletak pada pengertian dari masing-masing komponen akidah. Akidah ini adalah iman, adalah kepercayaan, adalah keyakinan yang menjadi pegangan bagi pemeluk agama Islam. Kemudian ada syariah. Syariah ini berisikan peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas manusia yang seharusnya dikerjakan oleh manusia. Dan ada akhlak. Akhlak ini lebih kepada aspek yang mempelajari atau yang mengatur mengenai sikap, perilaku manusia, dan tata cara untuk bersikap sopan santun. Praktisnya ya karena menurut hukum Islam sendiri di dalam hukum publik itu sudah terdapat sendi-sendi daripada hukum privat atau hukum perdata. Begitupun sebaliknya di dalam hukum perdata sudah terdapat sendi-sendi daripada hukum publik. Yang termasuk dalam ranah hukum perdata Islam itu diantaranya ada munakahat atau hukum perkawinan, wirasah atau hukum waris, dan muamalat atau hukum benda dan hukum perjanjian. Sedangkan yang termasuk dalam ranah hukum publik Islam itu diantaranya ada jinayat atau hukum pidana, ada al-ahkam as-sultaniyah atau hukum ketatanegaraan, ada sirar atau hukum internasional, dan muhasamat atau hukum acara. Kalau kita merujuk kembali kepada pendapat dari Muhammad Daud Ali, beliau menyebutkan bahwa ciri-ciri dari hukum Islam ini terdiri atas 7. Di antaranya yang pertama adalah hukum Islam ini merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, hukum Islam ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari akidah atau iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam ini memiliki 2 istilah kunci, yaitu syariat yang terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta fikih yang merupakan pemahaman, dan pemahaman ini adalah hasil pemahaman manusia. Yang keempat, hukum Islam ini terdiri dari 2 bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Yang kelima, struktur daripada hukum Islam ini terdiri dari nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia dan pelaksanaannya dalam praktik, baik itu berupa keputusan hakim maupun berupa amalan umat Islam dalam masyarakat.
Yang keenam, hukum Islam ini mendahulukan kewajiban daripada hak dan amal daripada pahala. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, hukum Islam ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum taklif, yakni al-ahkam al-khamsah, yang terdiri dari 5 penggolongan hukum, diantaranya yaitu jaiz, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Yang kemudian yang kedua itu adalah hukum wadai yang mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hubungan hukum. Perbedaan antara hak asasi manusia Islam dan hak asasi manusia Barat ini sebenarnya lebih terletak kepada pemikiran atau konsep yang dianut dalam memandang hak asasi manusia itu sendiri. Pada pemikiran Barat atau hukum Barat itu memandang hak asasi manusia yang bersifat antroposentris. Antroposentris ini artinya manusia yang menjadi segala pusat sehingga manusia itu dipentingkan gitu. Kalau hukum Islam itu memandang hak asasi manusia yang lebih kepada yang bersifat teosentris, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah segala pusat. Jadi segala hal itu berpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tentu saja ada alasan sejarah atau alasan historis. Jadi singkatnya dahulu itu sekolah tinggi Fakultas Hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda itu menyebut hukum Islam sebagai Mohammedansrecht atau hukum Muhammad, meskipun sebenarnya penamaan ini itu tidak tepat gitu, karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum Islam ini kan berasal dari Allah Subhanahu wa taala kan, sedangkan peranan daripada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ajaran dan pokok-pokok agama Islam atau pokok-pokok hukum Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pastinya adalah karena alasan penduduk gitu. Karena seperti yang kita ketahui kan bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini adalah pemeluk agama Islam, dan karena banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam tersebut, sehingga sejak dahulu itu para pejabat pemerintahan atau para pimpinan yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali pengetahuan keislaman, baik itu mengenai lembaganya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat muslim sampai sekarang. Yang ketiga, karena alasan yuridis. Di tanah air kita, hukum, khususnya hukum Islam, itu berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Secara normatif, di mana hukum Islam ini sebagian besar hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat normatif. Contoh hukum Islam yang bersifat normatif itu adalah mengenai pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat, haji gitu. Sedangkan kalau secara formal yuridis itu lebih kepada hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain ataupun hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, dan menjadi hukum positif berdasarkan atau bisa juga karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, hukum waris, hukum zakat, hukum wakaf, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ini adalah karena alasan konstitusional, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dapat kita tafsirkan bahwa dalam negara Republik Indonesia ini tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku suatu kaidah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, dan kaidah-kaidah Buddha bagi umat Buddha. Tafsiran yang kedua adalah negara Indonesia wajib menjalankan atau menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu dapat terlaksana, sepanjang pelaksanaan hukum agama tersebut memerlukan bantuan dari alat kekuasaan negara. Tafsiran yang ketiga adalah syariat yang tidak memerlukan bantuan alat kekuasaan negara untuk melaksanakannya itu menjadi kewajiban pribadi bagi pemeluk agama itu sendiri.
Alasan yang kelima atau yang menjadi alasan terakhir ini adalah karena alasan ilmiah. Sebagai bidang ilmu, hukum Islam ini sudah sejak dulu dipelajari tidak hanya oleh orang-orang muslim saja, tetapi juga oleh orang-orang non-muslim. Adalah orang barat yang non-muslim sebagai contohnya. Dan dalam perkembangannya, orang-orang barat ini mempelajari hukum Islam untuk tujuan politik, untuk melakukan penjajahan terhadap benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia yang mayoritas penduduknya ini adalah beragama Islam. Dan dalam periode berikutnya muncullah kelompok-kelompok orientalis yang mengadakan pengkajian terhadap Islam dan hukum Islam untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara Islam atau dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Kesalahpahaman terhadap Islam itu sebenarnya dapat disebabkan karena 3 hal, diantaranya yang pertama karena adanya kesalahan dalam memahami ruang lingkup ajaran Islam, yang kedua karena adanya kesalahan dalam menggambarkan kerangka dasar agama Islam, dan yang ketiga adalah karena adanya kesalahan dalam mempergunakan metode mempelajari Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam ini adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, atau dengan kata lain, praktisnya tujuan hukum Islam ini adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik secara rohani ataupun jasmani dan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kalau kita mengacu kepada pendapat dari Abu Ishaq al-Shatibi, beliau mengatakan bahwa tujuan dari hukum Islam ini adalah untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sumber adalah asal sesuatu itu berasal. Sehingga kalau ditanya apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam, maka dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum Islam itu adalah asal atau tempat berasalnya hukum Islam. Tapi terkadang sumber hukum Islam ini bisa juga disebut dengan dalil atau pokok hukum Islam, dalil hukum Islam, atau bisa juga kita sebut dengan dasar dari hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang diyakini oleh umat Islam ini setidak-tidaknya ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Gitu. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini ya seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya juga terdapat kaidah-kaidah hukum yang bersifat fundamental yang perlu dikaji dengan lebih teliti dan dikembangkan dengan lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah atau hadis. As-Sunnah atau hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran yang berupa bisa perkataan Nabi atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'aliyah, dan sikap diamnya Rasulullah SAW atau sunnah taqriyah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah ijtihad yang merupakan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan segala kemampuannya dalam memahami kaidah-kaidah yang bersifat fundamental yang terdapat dalam Al-Quran atau sunnah Nabi, ya, dan merumuskannya secara garis-garis hukum, merumuskannya dalam garis-garis hukum untuk bisa kita laksanakan dalam suatu kasus tertentu. Tiga kategori yang dimaksud oleh ahli hadis hukum Islam ini diantaranya adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Namun para ahli hadis hukum Islam ini menyatakan bahwa hanya hadis sahih dan hadis hasan sajalah yang bisa digunakan sebagai sumber hukum Islam. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW ini kan diutus untuk menjelaskan segala sesuatu atau segala hal yang bertentangan dengan syariat kan. Oleh karenanya sikap diam Nabi Muhammad SAW ini bisa berarti menunjukkan persetujuan dari beliau terhadap suatu perbuatan atau perkataan tertentu.
Sebelum mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan asas hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa asas ini berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun yang berarti dasar, basis atau fondasi. Nah, kalau kita hubungkan dengan sistem berpikir, maka yang dimaksud dengan asas ini adalah landasan berpikir yang sangat mendasar atau fundamental. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan asas hukum Islam ini adalah landasan berpikir yang sangat fundamental atau yang sangat mendasar dalam hukum Islam. Terdapat setidaknya 3 asas dalam hukum Islam yang berlaku secara umum, yaitu ada asas keadilan. Asas keadilan ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam karena asas keadilan ini adalah landasan perlakuan adil bagi semua manusia yang menjadi warga masyarakat. Kemudian ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku bagi perbuatan itu. Dan yang ketiga ini adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini merupakan asas yang menggiringi dua asas sebelumnya, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Jadi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum ini siogianya perlu memperhatikan kemanfaatannya, baik itu kemanfaatan bagi yang bersangkutan sendiri maupun kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat umum. Ada 3 asas dalam lapangan hukum pidana Islam, yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak diatur atau jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ini ada asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini sudah cukup jelas ya. Dan yang ketiga ini adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini bisa kita artikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang itu selama proses pemidanaan dianggap tetap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dalam ranah hukum perdata Islam, asas-asas yang terdapat di dalamnya ini ada jauh lebih banyak ya daripada asas-asas yang terdapat dalam ranah hukum lainnya, seperti dalam ranah hukum pidana Islam atau dalam ranah hukum Islam secara umum gitu. Karena terdapat setidak-tidaknya 16 asas dalam ranah hukum perdata Islam ini. Di antaranya ada asas kebolehan atau mubah, ada asas kemaslahatan hidup, ada asas kebebasan dan kesukarelaan, ada asas adil dan berimbang, ada asas menolak mudarat, ada asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, ada asas mendahulukan kewajiban daripada hak, ada asas kemampuan berbuat, ada asas kemampuan atau kebebasan berusaha, ada asas perlindungan hak, ada asas beretikat baik harus dilindungi, dan juga ada asas mendapat hak karena usaha dan jasa, asas hak milik berfungsi sosial, asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, dan asas mengatur sebagai petunjuk serta asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Adapun asas-asas hukum perkawinan dalam ranah hukum Islam ini diantaranya ada asas personalitas keislaman, asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan dalam memilih pasangan, ada juga asas kemitraan suami istri. Nah, untuk asas kemitraan suami istri ini merupakan asas kekeluargaan atau asas kebersamaan sederajat, di mana dengan adanya kemitraan akan menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal adalah sama dan dalam hal lainnya itu berbeda. Kemudian ada asas untuk selama-lamanya, dan yang terakhir ini adalah asas monogami terbuka. Yang dimaksud dengan asas monogami terbuka ini adalah jika seorang suami tidak mampu untuk bersikap adil dalam memenuhi hak-hak istrinya bila lebih dari seorang, maka suami ini hanya boleh untuk memiliki cukup seorang istri saja. Jika kita membicarakan perihal hukum kewarisan Islam, terdapat setidak-tidaknya 5 asas dalam ranah hukum kewarisan Islam ini. Di antaranya yang pertama adalah asas ijibari. Jadi asas ijibari ini menentukan bahwa hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal atau yang sering kita kenal dan sebut sebagai pewaris kepada ahli waris itu harus sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala
tanpa digantungkan kepada pihak siapapun, baik itu pihak si pewaris ataupun ahli waris. Kemudian yang kedua adalah asas bilateral. Asas bilateral ini artinya bahwa ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak perempuan, demikian pun sebaliknya bahwa peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah asas individual. Jadi dalam pelaksanaannya, asas individual ini mengartikan bahwa seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris ya yang berhak untuk menerimanya dengan kadarnya masing-masing gitu. Yang keempat ini adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini sudah cukup jelas ya, bahwa asas keadilan berimbang menyatakan bahwa baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu punya hak dan berhak untuk tampil sebagai ahli waris dengan porsinya yang berbeda. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah asas semata akibat kematian. Asas ini juga sudah cukup jelas ya, bahwa asas ini menentukan hukum waris. Islam hanya mengenal satu bentuk warisan saja, yaitu bentuk kewarisan yang disebabkan oleh kematian, dan tidak mengenal wasiat yang dibuat oleh si pewaris dalam keadaan masih hidup. Jadi al-ahkam al-khamsah atau 5 penggolongan hukum dalam hukum Islam ini diantaranya yang pertama ada jaiz, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, dan ada haram. Yang pertama, jaiz. Jaiz ini adalah ukuran penilaian dalam lingkup hidup kesusilaan perseorangan. Kemudian ada sunnah. Sunnah ini merupakan ukuran penilaian terhadap perbuatan-perbuatan yang digemari, yang disukai, yang dianjurkan oleh masyarakat karena baik tujuannya. Yang ketiga ada makruh. Makruh ini adalah ukuran penilaian terhadap perbuatan-perbuatan yang dicela, yang dibenci, yang tidak disukai oleh masyarakat karena tujuannya itu buruk gitu. Kemudian yang keempat ini adalah wajib. Wajib ini apabila perbuatan yang ukurannya sunnah dirasakan kebaikannya dalam kehidupan masyarakat kemudian ingin untuk mengukuhkannya menjadi perbuatan yang tidak boleh diabaikan, sehingga masyarakat meningkatkannya menjadi sebuah kewajiban. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah haram. Haram ini adalah perbuatan yang berkaidah makruh. Ia bisa diharamkan atau bisa ditingkatkan menjadi haram jika masyarakat memandang perbuatan tercela itu sebagai perbuatan yang demikian kejinya sehingga lebih baik perbuatan tersebut itu dilarang saja. Yang pertama ada periode Nabi. Periode ini dimulai dari 610 sampai dengan 632 Masehi, di mana sejarah memang telah mencatat nama-nama manusia yang telah membawa dan membangun sebuah agama yang lain yang disebut-sebut sebagai babak suatu bangsa. Di samping itu ada juga orang-orang besar yang berhasil membangun suatu masyarakat atau negara, dan jika ada orang lain yang berhasil membangun ketiga-tiganya sekaligus, maka mungkin kedudukan Nabi Muhammad SAW ini sangat tidak istimewa dalam sejarah umat manusia. Akan tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa ketiga institusi atau lembaga itu dalam bentuknya yang sangat unik telah berhasil dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya kurang dari 23 tahun. Oleh karena itu, Michael Hart menempatkan nama Nabi Muhammad SAW dalam urutan nomor 1 dari 100 nama-nama orang-orang besar dalam sejarah umat manusia. Sesudah itu, ia menyusun nama-nama seperti Isaac Newton, Yesus Kristus, Buddha Gautama, dan seterusnya. Yang dipergunakan Michael Hart dalam menentukan peringkat itu adalah pengaruh mereka masing-masing kepada umat manusia lain. Menurut Michael Hart, seorang kafir, seorang ahli astronomi dan sejarah, di antara sekian banyak orang besar yang hidup di dunia ini, yang paling terkemuka adalah Nabi Muhammad SAW, karena hanya dialah manusia dalam sejarah yang paling berhasil menyebarkan ajaran agama dan membina kehidupan di dunia. Periode berikutnya yaitu periode Khulafaur Rasyidin yang terjadi dari 632 Masehi sampai dengan 663 Masehi, di mana dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW berhentilah wahyu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril, baik itu ketika beliau masih berada di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
memang tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad ini disebut sebagai khalifah, dan untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam dan kepala negara, dipilih seorang pengganti yang disebut kalangan khalifah dari kalangan sahabat Nabi itu sendiri. Setidak-tidaknya ada 4 sahabat Nabi yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya dan memerintah dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memerintah dari tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Dan yang terakhir ini atau yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib yang memerintah dari tahun 656 Masehi sampai dengan 662 Masehi. Di samping periode Nabi dan periode Khulafaur Rasyidin, terdapat juga periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum fikih. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun lamanya, yang dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai 10. Masa ini berlangsung pada pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Hukum fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyah yang memerintah kurang lebih 500 tahun. Di masa inilah lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Selanjutnya ada abad kelesuan pemikiran. Jadi sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai dengan 11 Masehi, ilmu hukum Islam ini mulai berhenti berkembang yang terjadi di akhir pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri dengan mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam pada masa itu diantaranya yang pertama adalah kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan di Asia. Yang kedua, adanya ketidakstabilan politik yang menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan dan pengendalian perkembangan hukum. Yang keempat, timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Setelah mengalami kemunduran dan kelesuan selama beberapa abad lamanya, pemikiran Islam ini akhirnya bangkit kembali. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kemunduran bagi hukum Islam. Sebagai reaksi terhadap sikap taklid, sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad untuk menanggung persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat. Zaman kebangkitan pemikiran hukum Islam ini dilanjutkan sampai dengan sekarang dengan sistem baru dalam mempelajari dan menulis hukum Islam. Kalau dahulu studi hukum Islam itu hanya terbatas pada pemikiran yang terdapat pada salah satu mazhab saja, kini keadaannya telah berubah. Di Indonesia, atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Departemen Agama, telah dikomplikasikan hukum Islam tentang perkawinan, pewarisan, dan perwakafan, dan komplikasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli hukum Islam pada bulan Februari tahun 1988 dan tahun 1991 telah diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia dengan menyelesaikan sengketa mereka di peradilan agama sebagai hukum terapan. Yang pertama, pada periode Nabi, tokoh yang berpengaruh dalam periode ini tentunya adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammadlah yang paling berhasil dalam menyebarkan ajaran agama dan membina kehidupan dunia. Kemudian ada sahabat Nabi pada periode Khulafaur Rasyidin. Pengaruh yang diberikan adalah bahwa pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam yang seharusnya dijadikan model atau contoh bagi generasi-generasi berikutnya, terutama generasi ahli hukum Islam di zaman mutakhir ini, tentang cara mereka menemukan dan menerapkan hukum Islam pada waktu itu.
Setelah itu ada pula Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah pada periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Pengaruh yang diberikan adalah dengan adanya pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum fikih Islam, lahirlah para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam, serta munculnya berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Yang terakhir, periode kebangkitan kembali, ada para ahli pada abad ke-19 sampai sekarang. Pengaruh yang diberikan adalah kalau dahulu studi hukum Islam ini hanya terbatas pada pemikiran yang terdapat pada salah satu mazhab saja, kini keadaannya telah berubah. Ada setidaknya 4 alasan mengapa periode kelesuan pemikiran ini terjadi. Yang pertama adalah karena kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik itu di Eropa, di Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan di Asia. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan dan pengendalian perkembangan hukum. Yang keempat atau yang terakhir adalah timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Ya, jadi sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya ini bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunannya sendiri. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Perbedaan pertama ini terletak pada keadaannya, jadi keadaan ketiga sistem hukum yang dimaksud telah berlaku di Indonesia walaupun keadaan saat berlakunya itu tidaklah sama. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita, hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita, sedangkan hukum barat ini diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara. Perbedaan kedua ini terletak pada bentuknya, jadi bentuk dasar hukum adat ini adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan ketiga terletak pada tujuannya. Jadi tujuan hukum adat itu adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Hukum Islam ini bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya, sedangkan hukum barat, manusia akan mencapai kehidupan hidup di dunia dan akhirat. Perbedaan selanjutnya terletak pada sumbernya. Jadi sumber ketiga hukum tersebut itu dapat dikategorikan lagi ke dalam yang pertama, sumber pengenal, yang kedua, sumber isi, dan yang ketiga adalah sumber pengikat. Perbedaan yang kelima ini terletak pada strukturnya. Jadi struktur yang dimaksud dengan struktur dalam hubungan pembicaraan ini adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan. Dalam hukum adat Minangkabau misalnya, ada teori struktur menurut pandangan ahli-ahli adat setempat. Hukum adat dapat dibagi menjadi dua, yaitu adat nansabana adat atau adat yang sebenar-benarnya dan adat pusaka. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada pembidangan. Jadi pembidangan ketiga sistem hukum ini dapat dikemukakan pada hal-hal berikut, yaitu pada hukum adat yang mengenal asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan, dan yang bersifat religio-magis. Tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik seperti halnya dengan hukum barat. Perbedaan ketujuh terletak pada lingkup masalahnya. Jadi lingkup masalah yang diatur dalam ketiga hukum tersebut itu tentunya berbeda, sedangkan hukum adat dengan hukum barat pada dasarnya ruang lingkupnya ini mempunyai kesamaan karena keduanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.
dan masyarakat, sedangkan hukum Islam ini tidak hanya manusia dengan masyarakat saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan berikutnya adalah mengenai hak dan kewajiban. Jadi mengenai hak dan kewajiban ini yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dan hukum Barat saja. Karena dalam sistem hukum Islam, kewajiban lebih diutamakan daripada hak, sedangkan dalam hukum Barat, hak lebih didahulukan atau lebih diutamakan daripada kewajiban. Perbedaan yang terakhir atau yang kesembilan ini adalah mengenai norma atau kaidah hukum. Jadi adapun norma atau kaidah hukum di mana dalam sistem hukum Barat yang berasal dari hukum Romawi dikenal 3 norma atau kaidah, yaitu yang pertama ada impere atau perintah, kemudian ada prohibere atau larangan, dan yang ketiga adalah permittere atau yang dibolehkan. Dan dalam hukum Islam ini sebenarnya juga terdapat 5 macam kaidah, diantaranya yang pertama ada fardu atau kewajiban, ada sunnah atau anjuran, ada jais atau mubah atau kebolehan, ada makruh atau celaan, dan yang kelima ini adalah haram atau larangan. Ya, jadi hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat ini sangatlah akrab. Artinya hukum Islam dengan hukum adat ini tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diceraikan, seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda, karena memang hubungan keduanya ini sangat erat sekali gitu. Misalnya di Minangkabau atau di Sulawesi Selatan atau bisa juga di Jawa yang hubungan hukum adat dan hukum Islamnya ini sangat erat. Sementara itu perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, khususnya di alam Minangkabau sana, telah berkembang suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam ini merupakan penyempurnaan dari hukum adat. Jadi untuk mewujudkan hukum nasional sangatlah perlu ekstra hati-hati karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Agama Islam misalnya. Agama Islam ini adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat. Oleh karena itu, erat hubungannya antara agama dalam arti sempit dengan hukum dalam Islam, sehingga dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya ini beragama Islam, unsur hukum agama ini harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan dan kebijaksanaan daripada hukum nasional.